kasih saudara ahli. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Saya ingin menyampaikan pengandaian suatu kasus berkaitan dengan ormas. Andai kata ada suatu ormas, sejak berdiri dia memiliki SKT. Setelah 20 tahun lebih, nah suatu ketika SKT-nya ingin diperpanjang. Nah, pada saat ingin diperpanjang, ternyata ada regulasi peraturan-peraturan baru soal keormasan. Maka perpanjangan SKT itu diminta 3 syarat yang belum terpenuhi oleh ormas tersebut. Pertama, syarat rekomendasi dari Kementerian Agama. Kedua, syarat ini permintaan dari Kementerian Dalam Negeri kepada ormas yang bersangkutan tadi. Kedua, ada permintaan agar Pancasila dicantumkan secara eksplisit. Walaupun itu sebetulnya bukan syarat, tapi ada permintaan dari Kementerian Dalam Negeri kepada ormas tersebut. Kemudian yang ketiga, diminta dalam anggaran dasarnya harus ada pasal tentang penyelesaian sengketa. 3 itu. Nah, kemudian ormas ini memenuhi permintaan dari Kemendagri. Mulailah menghubungi Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama mengirim peneliti mendatangi ormas tersebut, mengumpulkan para pendiri maupun para pengurusnya, kemudian dilaksanakan dialog dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat, dari anggaran dasar yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Singkat cerita, Kementerian Agama sampai pada kesimpulan bahwa ormas tersebut dengan anggaran dasar yang dimilikinya tidak bertentangan dengan Pancasila dan dikeluarkanlah rekomendasi sesuai permintaan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian syarat yang kedua, dalam rangka untuk memenuhi permintaan Kementerian Dalam Negeri, ormas ini sampai menggelar munaslup karena perubahan anggaran dasar harus lewat munas. Begitu munaslup digelar, maka keinginan Kementerian Dalam Negeri dipenuhi, Pancasila dicantumkan secara eksplisit di dalam anggaran dasar. Nah, kemudian tentang pasal penyelesaian sengketa pun juga dicantumkan sesuai permintaan Kemendagri. Begitu sudah selesai, semua syarat dipenuhi, dibawa Kemendagri, tiba-tiba ormas tersebut dibubarkan. Padahal syarat-syarat sudah dipenuhi. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli, terus terang saya bingung begitu. Melihat ada kejadian ormas seperti itu, saya bingung. Saya tadi juga melihat saudara ahli ada mengatakan ada beberapa penerapan hukum yang saudara ahli juga bingung. Nah, saya ingin bagaimana supaya tidak bingung bisa memahami kejadian ini. Terima kasih. Ya, ini orang ini tanya kepada orang ini juga. Jadi terus terang yang kedua, saya termasuk orang yang ingin praktik hukum. Jadi kalau kita bicara tersebut, kita harus lihat hukum-hukum positif yang berlaku. Bayangkan di dalam kejadian dari publik ini, positifnya saja tidak diikuti, bayangkan, apalagi keadilannya. Jadi kita harus katakan misalnya begini, Perpu Ormas itu, Perpu nomor 2 2017 yang menjadi Undang-Undang nomor 16 2017 memberikan hak kepada katakanlah eksekutif untuk mengakhiri keberadaan ormas. Dengan cara macam-macam, mencabut SKP-nya, kemudian mencabut status badan hukumnya, dan kemudian disertai dengan deklarasi bahwa ormas tersebut dibubarkan. Kira-kira begitu. Hukum yang seperti itu saja ahli mengatakan harusnya tidak diterapkan. Nah, tapi katakanlah karena ini sudah menjadi hukum positif diterapkan. Tapi jangan lupa di situ itu ada juga proses, mulai dari peringatan,
kemudian penghentian kegiatan. Jadi ada proses, ada prosedurnya, dan saya tahu bahwa prosedur itu dipersingkat, dipermudah dibandingkan Undang-Undang Nomor 17 2013. Itu saja tidak diikuti. Satu. Yang kedua, kalau tadi ahli mengatakan bingung, memang kalau kita bicara tentang misalnya pembubaran sebuah ormas, harus jelas alasannya apa. Ormas tersebut dibubarkan. Mungkin karena ahli tidak melihat atau membaca persis SK tersebut, walaupun sudah baca berkali-kali juga, ya ahli tidak menemukan alasan material bahwa organisasi tersebut kemudian harus dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Di Republik ini yang mulia ada organisasi terlarang yang sampai saat ini masih dilarang, yaitu Partai Komunis Indonesia, dan itu tidak tanggung-tanggung pelarangan melalui TAP MPR, produk regulasi yang tertinggi. Kenapa? Karena disadari ini adalah soal pembatasan hak asasi manusia. Itu partai politik yang banyak pengikutnya. Tetapi karena dalam sejarah pernah membuat pemberontakan cacat, maka dilarang dalam produk yang tinggi, yaitu TAP MPR. Memang alasan seperti itu yang masuk akal, karena memang ada alasan materialnya. Tapi yang ahli baca soal ini ada yang mengatakan dia bubar dengan sendirinya karena SKT-nya tidak diperpanjang, lalu begitu saja menjadi organisasi yang terlarang. Saya kaget terus terang saja. Pertama, SKT tersebut tidak menentukan eksistensi sebuah organisasi. Jangankan pernah terdaftar, nggak pernah mendaftar pun nggak boleh. Coba cek organisasi-organisasi yang mendapatkan bantuan pemerintah hingga saat ini, ada juga yang nggak terdaftar sebenarnya. Karena itu soal tertib administrasi kita. Yang kedua, saya pun merasa heran, mengapa pemerintah menolak untuk pendaftaran? Padahal pendaftaran itu adalah misi pemerintah di dalam Undang-Undang 17 2013 tentang keormasan agar mereka punya tertib administrasi. Maksudnya adalah biar mudah mereka melakukan kontrol, meminta pertanggungjawaban dan lain sebagainya kalau seandainya organisasi tersebut melakukan katakan tindakan-tindakan yang misalnya melanggar hukum atau pemerintah yang memberikan bantuan. Jadi kalau ada organisasi sampai tidak bisa mendapatkan SKT setelah dia memenuhi semua syarat tersebut, jangan lupa syarat tersebut harusnya syarat administratif sifatnya, jangan syarat yang substantif. Karena kalau syarat substantif tersebut tentu harus diuji secara ilmiah atau diuji melalui proses pengambilan seperti ini. Karena itu ahli mengatakan, ya ahli juga bingung kenapa organisasi ini dibubarkan kalau memang tidak ada alasan material begitu. Kecuali kalau ada vonis pengadilan, uji proses of law, kesalahannya sudah dijatuhkan, vonisnya dibubarkan, itu kita harus menjadikannya sebagai sebuah vonis pengadilan. Tapi ini memang betul-betul tidak ada alasan, kecuali ya tadi karena SKT-nya tidak diperpanjang. Terima kasih saudara ahli. Masih soal keormasan. Nah, tadi saudara ahli sudah bicara panjang lebar soal pelaku pelanggaran pidana bertanggung jawab masing-masing. Siapa yang melakukan pelanggaran, dia yang bertanggung jawab. Nah, pertanyaan saya, jika ada satu instansi pemerintah, katakanlah kejaksaan umpamanya, kemudian ada oknum-oknum jaksa yang korupsi. Nah, pertanyaan saya secara ketatanegaraan, apakah adanya oknum-oknum jaksa yang korupsi itu boleh dijadikan alasan untuk membubarkan instansi kejaksaan atau menangkap jaksa agungnya padahal jaksa agungnya tidak terlibat? Itu pertanyaan saya, itu dulu. Ya, dan saya kira jawabannya jelas, tidak bisa ya. Justru kami selama ini banyak sekali kasus-kasus yang beberapa kita selalu mengatakan itu adalah oknum, itu adalah orang yang individual responsibility. Kalau memang ada yang terlibat, maka harus membuktikan keterlibatannya, tetapi tidak boleh tiba-tiba dihukum adalah institusinya. Itu kecuali hukum kita mengatakan hal itu dan sejauh atas politik ini dan ada
tentu kejahatan korporasi dan kejahatan individual itu bisa sama, bisa berbeda, tapi secara umum tindak pidana yang dilakukan oleh individual itu tidak bisa dibebankan ke organisasinya. Baik, terima kasih. Sekarang kita kembali ke soal ormas. Suatu ormas ada oknum-oknumnya yang terlibat pelanggaran pidana. Beberapa, kalau dibandingkan dengan anggotanya yang jutaan di seluruh Indonesia, hanya beberapa, kurang lebih sekitar 10 atau 11 orang. Dan oknum-oknum dari ormas tersebut yang bersalah tadi sudah ditahan, ditangkap, diadili, putusannya sudah inkrah, dan mereka sudah melaksanakan sanksi hukum. Bahkan sebagian dari mereka diberhentikan oleh organisasi karena terbukti bersalah di pengadilan. Nah, pertanyaan saya, jika kejadian oknum-oknum tadi yang bersalah, yang diadili, yang divonis, yang dipenjara, itu dijadikan alasan untuk pembubaran organisasinya, padahal di pengadilan mereka tidak terbukti kalau organisasi yang memerintahkan pelanggaran tersebut, dan itu sudah inkrah putusannya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau organisasi tersebut dibubarkan karena adanya oknum-oknum yang bersalah tadi melanggar pidana, padahal yang melanggar tadi sudah dihukum oleh pengadilan dan sudah menjalankan hukumannya, sudah inkrah. Nah, secara ketatanegaraan, apakah alasan itu logis atau dibenarkan untuk pembubaran suatu ormas? Ya, kalau alasan tersebut dibenarkan, maka yang harus dibubarkan terlebih dahulu adalah semua partai politik yang ada di Senayan. Karena semua partai politik di Senayan itu sudah terbukti anggotanya melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang merupakan extraordinary crimes. Dan pesan reformasi kita harus memberantas KKN. Tapi kan tidak begitu, penerapan hukumnya tetap individual responsibility. Walaupun jumlahnya banyak, dan kita tahu bahwa setiap saat ada saja kepala daerah yang ditangkap, anggota-anggota DPR yang dijadikan tersangka, bahkan dipidana, dari partai politik juga begitu. Tapi tidak pernah orang mengatakan bahwa partai politik itu harus dibubarkan, walaupun wacana itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Tapi hukum positif kita tidak pernah mensasar organisasi. Hukum positif kita hanya melihat kelakuan orang-orangnya saja, dan orangnya itulah yang dihukum atau diproses. Kendati pun misalnya dalam suatu tindak pidana tersebut melibatkan elit politiknya misalnya, orang yang paling dekat misalnya, tetap saja pendekatannya individual responsibility, bukan organisasi yang diberangus, dibubarkan, tetapi orangnya yang diproses. Seperti itu yang mulia. Dan kalimat saya ini tidak salah, semua partai politik di Senayan anggotanya pernah melakukan tindak pidana korupsi dan sudah dihukum. Ya. Terima kasih. Sekarang pertanyaan yang terakhir buat saudara ahli Dr. Refli Harun. Tadi Anda sudah bicara panjang lebar tentang equality before the law. Kemudian dalam penjelasan Anda tadi ada satu hal yang menarik. Anda sudah menyatakan bahwa diskriminasi hukum bertentangan dengan konstitusi. Nah, pertanyaan saya sama dengan apa yang saya tanyakan tadi kepada Dr. Nasir. Menurut pandangan Anda, secara ketatanegaraan, apa bahayanya bagi ketatanegaraan kalau penerapan hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum lainnya, ada diskriminasi? Dengan kata lain, apa bahaya diskriminasi dalam penerapan hukum bagi ketatanegaraan Republik Indonesia yang tercinta ini? Silakan. Secara perlu saya mengatakan adalah hancurnya negara hukum kita. Karena negara hukum kita adalah negara yang dibangun berdasarkan atas konstitusi dan peraturan undang-undang di bawahnya. Sehingga prinsip-prinsip konstitusional, norma-norma konstitusi itu harus dijalankan dan harus dijalankan dalam peraturan di bawahnya atau tindakan-tindakan negara selanjutnya. Jadi kalau misalnya itu tidak dilaksanakan, maka negara eksekutif mengkhianati prinsip-prinsip tersebut, bahkan bisa menghancurkan sendi-sendi negara hukum kita, law of law kita, restart kita. Tapi itu kan konsekuensi yang seharusnya bisa dicegah.
Bagaimana mencegahnya? Ya mencegahnya adalah melakukan penegakan hukum yang adil. Jadi penegakan hukum yang adil itulah yang akan bisa memperbaiki pelanggaran-pelanggaran seperti itu kalau memang sudah terlanjur terjadi. Kita dalam berbangsa dan bernegara, bahwa kita tidak ada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, kan begitu. Tapi kalau terjadi pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat, bahkan oleh negara sendiri, misalnya tadi pelanggaran terhadap prinsip diskriminasi, ya, non diskriminatif dan prinsip equality, maka proses penegakan hukum di sidang ini harus bisa menegakkan kembali prinsip tersebut. Saya kira jelas pendapat saya mengenai hal tersebut. Jadi sama sekali pengadilan tidak terhalang untuk menegakkan prinsip atau norma konstitusi, norma hukum yang sudah tercederai dalam praktek bernegara kita. Karena disinilah di ruang pengadilan inilah kita mencari dan menegakkan kembali prinsip-prinsip tersebut. Terima kasih. Terima kasih saudara ahli, luar biasa jawaban-jawabannya. Jazakumullahu khairal jaza. Dari saya cukup, majelis hakim.